Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaikallah barikal ladzi bika ya musyaffa wa khassana wa habana. Ma'alikal athhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunan najati himana. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyil qadiril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat yang paling agung kepada kita, nikmat yang paling mulia kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik. Mudah-mudahan nikmat yang sangat berharga pada diri kita ini mudah-mudahan kekal sampai ila yaumil qiyamah. Salawat barakahkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, nabi yang agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala digandeng dengan nama seseorang siapapun melainkan nama tersebut mulia. Di mana-mana semua nama Allah dan nama Nabi Muhammad terus bergandeng. Bahkan dikatakan daripada taubatnya Nabi Adam alaihissalam, dia berdoa dengan menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Allah Adam, bagaimana engkau tahu namanya Muhammad sedangkan belum kuciptakan yang namanya Nabi Muhammad? Nabi Adam berkata kepada Allah, ya Allah, pada saat engkau ciptakan, aku melihat daripada tiang-tiang arsy bertulis lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dari saat itulah aku mengira, aku menduga, aku menyangka bahwasanya nama Muhammad ini bukan sembarangan makhluk, karena tidak ada nama makhluk yang digandeng, disanding dengan nama Allah melainkan makhluk tersebut mulia. Maka salah satu taubatnya Nabi Adam diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berdoa dengan menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun kita, dimanapun kita berada, ketika kita beribadah, semua daripada ibadah tersebut selalu disertakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus bersolawat kepada beliau hingga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mau menyampaikan pentingnya amalan. Ada pentingnya amalan, ada 3 amalan penting yang jikalau kita melakukannya maka kita akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Apa amalan penting tersebut? Yang pertama dikatakan daripada hadis An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalih yad'u lah. Dikatakan yang pertama, yang amalan tersebut mengalir sampai hari kiamat, yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang bermanfaat. Kita contoh, kita punya semen, lalu kita beli semen tersebut, lalu kita kasih kepada masjid, lalu masjid tersebut dibangunlah daripada semen kita. Setiap orang ibadah, setiap orang sholat, setiap orang berzikir, terus mengalir pahalanya terus ke kuburan kita kelak. Maka inilah yang disebut dengan sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir kepada kita sampai pada hari kiamat. Maka amalan sedekah ini amalan penting. Bahkan orang-orang yang di kuburan sekarang ini semuanya dia berucap, jikalau umur kami dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kami akan bersedekah. Dan ini dikatakan bukan hanya di dalam kitab-kitab melainkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Seandainya sekiranya umur kami dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasaddaqu maka kami akan bersedekah, wa akum minas sholihin dan kami menjadi orang-orang baik.
Maka jangan sampai kita hidup di dunia ini, kita sedikit bersedekah, kita kurang bersedekah, sehingga ketika kita dalam kubur kita menyesali atas kurangnya kita bersedekah. Karena amalan, karena pahala, karena ganjaran orang yang bersedekah besar ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga orang yang mempunyai harta akan tetapi dia tidak digunakan kepada kebaikan, tidak digunakan kepada sedekah, maka itu bukan yang dinamakan harta yang bermanfaat, tapi harta yang membawa bencana. Dikatakan al-mal idza ma balagha sahibahu rutbatal kamal fahuwa wabal. Harta yang mana jikalau pemiliknya tidak menggunakan harta tersebut kepada kebaikan, fahuwa wabal, maka harta tersebutlah akan mencelakai dia kelak. Mudah-mudahan mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita terus dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang rajin bersedekah. Yang kedua, amalan yang mengalir sampai hari kiamat adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa contoh ilmu yang bermanfaat? Kita ajarkan orang ilmu yang kita dapat, ilmu agama, lalu ilmu tersebut dia amalkan, dia jadikan kebaikan, dia jadikan itu aktivitas rutinan dia, maka kita yang memberikannya ilmu akan terus mengalir pahala sampai hari kiamat. Maka jangan heran kelak pada hari kiamat nanti seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, maka dia terheran-heran di dalam kuburannya. Terheran kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala haji di dalam kuburannya, pahala umroh, pahala hafiz Quran 30 juz, dan pahala-pahala amal ibadah yang lain. Lalu seorang guru tersebut bertanya kepada Allah, ya Allah, pahala dari mana yang kami dapat ini? Padahal kami tidak berhaji ya Allah, padahal kami tidak berumroh ya Allah, padahal kami tidak menghafal Quran 30 juz ya Allah. Lalu apa kata Allah? Ini adalah pahala daripada muridmu. Engkau ajarkan dia sebaik ilmu, engkau ajarkan dia sebab ilmu, lalu ilmu tersebut diamalkannya, lalu dia pun beribadah ke tanah suci, berangkat haji, berangkat umroh, lalu dia pun juga hafiz Al-Quran 30 juz, maka pahala tersebut akan mengalir kepada guru-guru yang mengajarkan muridnya ilmu. Ilmu ini bermanfaat. Maka jikalau kita tidak bisa jadikan diri kita orang yang berilmu, maka kita jangan jadikan anak kita pun sama seperti kita. Maka jadikan anak kita terus menimba ilmu agama, nimba ilmu agama di pesantren, nimba ilmu agama di lembah-lembah agama lainnya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membimbing anak kita terhadap ilmu-ilmu agama, maka pahala tersebut akan mengalir di dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat adalah awaladun sholihah yad'ulah, anak yang soleh yang selalu berdoa, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Dikatakan di dalam Al-Quran, innamal a'mal binniyat. Daripada innamal a'mal binniyat, seluruh amal segala sesuatu disertakan dengan niat. Dikatakan juga dikatakan di dalam hadis innamal a'mal binniyat, segala sesuatu disertai dengan niat. Dikatakan juga di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum fitnah, adalah ujian bagi kita. Jikalau kita bisa mengendalikan daripada harta tersebut di jalan kebaikan, juga anak tersebut di jalan kebaikan, maka kita selaku orang tua akan mendapat kebaikan pada hari kiamat. Sebaliknya, jikalau kita tidak menggunakan harta kita, kita tidak gunakan anak kita di dalam kebaikan, maka anak tersebutlah akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selaku orang tua akan diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita orang tua yang tidak bisa mengajari anaknya ilmu, yang tidak bisa membimbing, yang tidak bisa mengarahkan anaknya kepada ke jalan kebaikan. Karena ini pengaruh besar bagi orang tua, yaitu adalah digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholihah yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar daripada Allah, yang salah daripada kekurangan saya, daripada kebodohan saya. Al-Fakir Muhammad Zidan.
wal afu minkum. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada kebaikan-kebaikan ilmu agama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.